Halo semuanya, apa kabar? Kami harap teman-teman sehat dan bahagia. Akhirnya kembali lagi di channel YouTube kami, Bondan P Arsitek. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi. Nah, saat ini kami sedang berada di homestay milik Pak Arif yang berlokasi di Tamanan, Bantul, Yogyakarta. Kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di homestay milik Pak Arif. Yuk ikutin terus. Nah, biar keliling kali ini kita bisa lebih detail mengetahui tentang konsep bangunannya, kita langsung tanya-tanya aja yuk dengan arsitek dari bangunan homestay kali ini. Halo Pak Bondan, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. terus ya. Gimana Nih Pak, konsep bangunan ini kan kayaknya unik banget ya untuk saat ini bentuknya kubus. Nah, kira-kira stylenya tuh seperti apa sih Pak? Ini nih sebenarnya kita desain pertama kali itu kan kita sebagai arsitek kan kita punya semacam pakem atau style yang akan kita usung ya. Nah, kebetulan kami itu kemarin sempat ngefans sedikit sama arsitek namanya Richard Meier dan Le Corbusier. Mereka ini mengusung style modern, di mana style modern ini mengurangi elemen-elemen yang tidak diperlukan gitu kan, artinya ya form follow function aja gitu kan. Nah, di aplikasinya bangunan ini kemudian dengan dibentuk dengan bentuk-bentuk geometris yang sederhana dikombinasi dengan material seperti kaca, seperti logam itu bisa dengan aluminium, bisa dengan besi dan sebagainya. Oh, gitu. Yang penting dia kelihatan simple, clean seperti itu. Oke gitu. Nah, untuk style atau konsepnya modern ya Pak berarti. Mungkin nanti kita bisa explore lebih jauh di dalam ruangan bangunan ini. Oke. Yuk, ikut terus yuk. Pak, sebelumnya saya mau nanya untuk luas bangunannya berapa meter? Kalau bangunan ini luas total ya itu kisaran 80 meter persegi. Oh, total lantai satu dan lantai duanya. Oh iya. Terus untuk ruangan yang di sini, untuk area di sini? Ya, untuk area ini adalah area carport karena sebenarnya untuk rencana awal di kompleks lahan ini itu ada 3 unit bangunan. Maka di bagian depan carport ini kita sediakan memang untuk 3 unit tadi. Jadi carport yang ada sekarang cukup luas, mungkin sekitar 3 atau 4 mobil yang bisa parkir di sini untuk pengguna dari mobil ini. Baik, jadi untuk area parkir itu ya Pak. Ya. Baik. Untuk yang selanjutnya nih, untuk area di sini, gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk si arsitek. Sebenarnya karena di sini ini sekitarnya adalah area terbuka ya, karena memang kita bisa melihat banyak pohon-pohon, banyak area terbuka seperti sawah. Kita ini memaksimalkan aliran udara modern yang sebetulnya simple, cuma kita tetap menggunakan konsep aliran udara itu harus dalam bangunan keluar dan masuk, sehingga udara jalan semuanya sehat. Jadi di bagian bagian itu kita menggunakan semacam poster gitu kan, kemudian kita juga menggunakan ventilasi yang itu nanti berhubung dari semua. Kemudian kalau untuk di bagian luar kita menggunakan warna cat ya, dengan warna-warni yang ada korelasi juga dengan konteks lingkungan tadi, menyatu dengan
kebetulan kalau untuk daun-daun pintu kita masih menggunakan kayu karena untuk kekuatan ya, dan juga aksen kita masih menggunakan kayu di utama maupun di Baik, sudah menyebutkan pintu di dalam, kayaknya saya lebih penasaran untuk ruangan-ruangan ini di dalam. Nanti dijelasin lewat sisi desain arsitek. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 1 nih. Mungkin boleh Pak Bondan diceritakan ada ruang apa aja di sini? Iya, untuk lantai 1 ini sendiri ya, karena tadi keterbatasan dari luas bangunan, jadi kita menggunakan model seperti loft ya. Jadi di lantai 1 ini tidak ada kamar tidur. Yang ada di lantai 1 ini adalah ruang bersama ya, ada ruang untuk berkumpul, menonton TV, cengkrama dan lain-lainnya. Kemudian ada juga dapur di sebelah sana yang tidak ada batasan secara fisik ya dengan ruang bersama ini tadi. Ada juga meja makan kecil yang kita tempatkan di dekat dapur untuk kegiatan makan. Kemudian ada kamar mandi di bagian belakang satu untuk kegiatan di lantai 1 ini. Terus ada yang agak spesial nih, kita buat di sini bukaan taman ya, bukaan taman untuk suplai sirkulasi udara ke dalam bangunan. Jadi meskipun ini terbuka ke atas, di atas terbuka tapi ada pengaman berupa jaring-jaring dengan besi ya, dengan besi expanded. Nah, taman ini air bisa masuk sehingga lantainya pun tidak kita lapisi dengan semen, jadi tanah langsung meresap ke dalam tanah. Ini memang fungsinya untuk benar-benar untuk suplai udara ke dalam bangunan ya, selain juga cahaya. Tapi kalau pas matahari di posisi tertentu dia nggak masuk, tapi pas posisinya pas cahayanya bisa benar-benar masuk dalam bangunan seperti itu. Unik banget ya Pak ya. Baik teman-teman, jadi ruangan ini tuh jadi terasa sangat luas ya, karena nggak ada sekat itu tadi ya Pak ya. Iya. Baik, yuk mungkin kita bisa lihat-lihat di ruang selanjutnya. Nah, sebelum lanjut nih Pak, ini saya melihat ada yang unik juga nih di sini. Mungkin bisa dijelasin Pak? Iya, ini gini sebenarnya kan karena ini bangunan 2 lantai ya, Iya. kita pasti perlu ada tangga. Nah, kadang ada ruang di bawah tangga itu yang tidak termanfaatkan ya, jadi ruang kosong, yang ruang mati gitu kan. Nah, dari kami itu kami jadikan tempat untuk TV kabinet ya. Sebenarnya ini kan ruang berkumpul, jadi kita memerlukan ada semacam TV gitu kan untuk bisa dilihat bersama-sama. Nah, TV ini kita tempatkan di bawah tangga sekaligus untuk memanfaatkan ruang bawah tangga yang kadang tidak bisa terpakai tadi. Iya, jadi unik tapi ada manfaatnya juga gitu, pemanfaatan ruang ya. Jadi Iya. lebih unik aja gitu. Iya. Oke, sekarang kita baru bisa lanjut teman-teman. Nah, ini kita ada di dapur ya Pak. Terus ini unik aja nih. Iya. Unik banget. Dapur ini memang menjadi satu area dengan ruang bersama tadi ya, tidak ada sekat. Kemudian dapur ini kita buat simpel, kemudian kita buat bukaan sebagai sirkulasi udara panas biar dia bisa langsung keluar, tidak bertahan di dalam ruangan ya. Kemudian kita tempatkan ruang makan sederhana ya, ruang makan sederhana dengan meja makan yang muat untuk 4 orang ini yang berada di dekat dapur, sehingga nanti ketika kegiatan makan itu tidak jauh-jauh dari tempat untuk masaknya, seperti itu. Ini di depan kita ada tangga. Mungkin ada yang mau dijelaskan dari sisi arsitekturnya? Ya, tangga ini merupakan tangga tunggal ya. Jadi kalau kita kadang-kadang ngelihat nih di sebuah bangunan itu tangganya naik, kemudian ada bordes, kemudian naik lagi kan gitu kan. Itu ada tangga model U gitu kan, atau tangga model L ya. Kalau ini tangga model yang satu lajur saja. Kenapa? Karena kembali lagi ke luas lahan tadi, yang kita mau membuat lahan ini bisa sangat efektif untuk bangunan seperti apa. Jadi pada waktu kita mengolah desain, ternyata yang paling efektif untuk ruangan
bangunan ini adalah dengan menggunakan tangga yang langsung lurus sehingga tidak membuang area untuk bordes. Toh sebenarnya bordes itu walaupun fungsinya untuk beristirahat sementara ya, ini karena ini adalah bangunan homestay yang tidak setiap hari ditempati untuk keseharian, sehingga saya rasa untuk keperluan bordes tadi masih bisa direduksi demi efektivitas luas bangunannya. Nah, kita sudah ada di lantai 2. Ini kalau di lantai 2 ada ruang apa aja nih, Pak? Di lantai 2 ini kita desain dengan 2 kamar tidur ya. 2 kamar tidur, kemudian ada kamar mandi di bagian belakang, juga di ujung belakang itu di bagian luar ada tempat untuk ya sekedar jemur, cuci seperti itu. Nah, untuk kamar tidurnya kita buat dengan ukuran yang sama ya. 2 kamar tidur dan dia berdempetan seperti itu dengan sedikit perbedaan di bagian interiornya, yaitu bentuk bukaan dan jumlah bukaan jendela untuk suplai udara dan cahaya ya, seperti itu. Kalau untuk kamar mandinya itu dilengkapi dengan wastafel, juga ada kloset, shower. Terus kemudian di belakang tadi yang untuk jemuran ya kita desain agar langsung dapat udara luar sehingga untuk kegiatan tersebut bisa cepat kering kalau untuk jemur. Oh gitu ya. Ini saya suka nih sama jendelanya, ada yang kotak-kotak gitu juga ya. Iya. Unik gitu, terlihat Jadi kesan memang karena jendela ini tadi juga bisa terlihat dari fasad luar ya. Selain sebagai memang elemen secara fungsinya memasukkan udara dan cahaya, kita juga lihat ini dari segi komposisi. Komposisi terhadap bidang geometri di fasadnya tadi seperti apa, juga di dalam ruangannya seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kita membuat bidang geometri di luar itu dengan bukaan-bukaan itu nanti di bagian dalamnya ternyata tidak cocok. Oh gitu. Kan seperti itu. Jadi kita harus mikirnya kalau luarnya seperti ini nanti dalamnya seperti apa sih? Oh gitu. Harus teliti begitu ya Pak, biar ada maksimal fungsi tapi juga estetik gitu. Estetikanya juga diperhatikan. Baik, gimana teman-teman? Room tour kali ini di homestay milik Pak Arif ya. Ini sangat unik banget loh, karena jarang banget nih yang bentukannya kubus seperti ini, dan di kamarnya pun jadi terkesan lebih private ya Pak. Mungkin karena di lantai 2 itu tadi ya. Baik, terima kasih Pak Bondan. Sampai jumpa. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga teman-teman suka dan menikmatinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.